Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman PPG yang menyimak video presentasi dari kami. Perkenalkan, kami adalah kelompok 3 dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Suroso, PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2022. Oke, untuk menyingkat waktu, kami akan memperkenalkan diri kelompok dari anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Ibu Anne Yustika PS 152, kemudian saya sendiri Arif Setiawan 147, yang ketiga Binar Kartika Argadini 129, Destia Indriani 106, Dwi Eri Estiningsih 151, dan Bu Etik Setianingsih 108. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan dan menjelaskan apa itu diferensiasi pada lingkungan belajar. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran di kelas itu dilaksanakan di dalam suatu konsep yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu terdapat 4 aspek ya. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi pada diferensiasi konten, kemudian yang kedua itu pada diferensiasi proses, yang ketiga itu pada diferensiasi produk dan assessment-nya, dan yang terakhir itu adalah diferensiasi lingkungan belajar. Di dalam aspek diferensiasi lingkungan belajar ini, terdapat beberapa hal atau setidaknya ada 7 poin yang akan kami sampaikan. Dan yang pertama ini akan saya sampaikan, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh anggota dari kelompok 3 yang lainnya. Oke, saya mulai dari poin yang pertama. Lingkungan belajar yang baik yang dapat memberikan kesempatan siswa untuk dapat mengembangkan dirinya dengan semaksimal mungkin, yaitu di mana guru dan siswa, setiap orang di dalam kelas itu akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang di sini ya, bukan hanya guru kepada siswa. Artinya bukan hanya guru menyambut siswa di kelas, bukan hanya siswa yang disambut oleh guru, tetapi siswa pun menyambut dan disambut oleh siswa yang lainnya. Maksud dari disambut di sini adalah bahwa setiap orang, guru dan siswa, di antara mereka dalam setiap interaksi yang terjadi itu terjadi interaksi yang saling mengapresiasi dan mensupport. Meskipun seseorang itu melakukan suatu kesuksesan kecil yang tidak begitu berdampak besar ya terhadap perkembangannya, tetapi setiap orang itu mencoba mengapresiasi. Yang sudah sering terjadi itu biasanya guru mengapresiasi murid, tetapi di antara siswa itu masih jarang sekali ada iklim nuansa saling mengapresiasi dan mensupport. Nah, itu perlu diperhatikan oleh guru sehingga nanti siswa terhadap siswa, siswa terhadap guru, dan guru terhadap siswa itu semuanya saling mengapresiasi dan saling mensupport. Itu yang perlu dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran berdiferensiasi di abad 21, poin pertama. Untuk poin selanjutnya yaitu setiap orang dalam kelas akan saling menghargai, akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Kami persilahkan. Oke. Yang kedua adalah setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Setiap individu tentu tidak sama, pasti ada perbedaan. Tiap individu juga masing-masing memiliki perasaan dan emosi. Oleh karena itu, di dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus melatih murid-muridnya untuk saling menjaga perasaan dan tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Hal-hal yang bisa dilakukan, contohnya yang pertama adalah sopan santun. Yang kedua, pemberian penghargaan. Yang ketiga adalah saling memotivasi. Sopan santun dalam hal ini, contohnya adalah kita harus menjaga tata bahasa. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman kita atau dengan guru kita itu, kita tidak menyinggung perasaan teman kita, tidak menimbulkan rasa sakit hati begitu. Yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan contohnya ketika seorang guru itu memberikan tugas kepada muridnya untuk membuat sebuah karya, lalu di dalam penilaian itu kita
tidak menjatuhkan hasil karya tersebut. Maksudnya itu kita memberikan penilaian yang positif. Jadi siswa kita itu merasa bangga dengan hasil karyanya sendiri. Yang ketiga adalah saling memotivasi. Jadi ketika kita ada teman atau ada murid yang merasa kurang percaya diri, kita bisa memberikan semangat kepada dia, memberikan dorongan, dan kita bisa menawarkan bantuan. Bisa kita tanyakan apa yang membuat dia tidak percaya diri. Jadi dengan begitu dia akan merasa diperhatikan dan dia akan lebih bersemangat untuk mengembangkan dirinya sendiri. Oke, cukup. Bisa dilanjut teks topik berikutnya. Oke, terima kasih itu tadi penjelasan dari Bu Etik ya terkait poin yang kedua yaitu setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Untuk poin selanjutnya adalah lingkungan belajar yang aman. Ini akan disampaikan oleh teman kita Ibu Destia Indri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arief. Nah, untuk poin yang ketiga terkait lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang aman. Apa maksudnya lingkungan belajar yang aman? Yang pertama, sebagai guru maupun institusi sekolah ya, untuk menyediakan lingkungan untuk belajar terdiri dari dua hal. Yang pertama dari tempat itu sendiri dan juga dari sisi lingkungan belajar yang aman secara psikologis. Untuk lingkungan untuk belajar yang dari sisi tempat itu kita harus menyediakan tempat bagi peserta didik yang aman, nyaman dan juga satu dua kali bisa menyuruh peserta didik untuk memilih lingkungan yang mereka inginkan untuk menjalankan proses belajar seperti di luar, di lapangan, di taman dan lain-lain. Yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis. Nah, di sini mungkin poin pentingnya. Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara psikologis, itu kita memang menciptakan lingkungan yang memang ditujukan untuk proses belajar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa lakukan komunikasi yang respectful. Biasanya ketika guru menyuruh peserta didik untuk aktif atau menunjuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas, biasanya peserta didik merasa terintimidasi karena biasanya intimidasi datang dari guru atau teman-temannya sendiri. Ketika peserta didik mencoba terlibat aktif, biasanya ada teman-teman yang mengejek atau uh, berkomentar yang kurang baik dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai guru harus menekankan dan menanamkan komunikasi yang saling menghormati. Jadi harus respect terhadap satu sama lain dan harus menghormati aksi peserta didik di dalam kelas. Peserta didik pun harus memahami konsep ini sehingga mereka bisa berlaku respect terhadap teman-temannya yang lain yang aktif di dalam kelas. Yang kedua, ketika komunikasi sudah dijalankan secara respectful, maka atmosfer belajar akan tercipta sebuah atmosfer yang trustful di mana peserta didik tidak takut untuk terlibat aktif dan mendukung proses pembelajarannya secara maksimal. Dan yang terakhir adalah guru bisa menanamkan prinsip bahwa kesalahan adalah sebuah proses belajar. Pada hakikatnya belajar memang sebuah pembentukan pembenaran dari kesalahan yang sudah dibuat sebelumnya sehingga ada improvement atau apa namanya peningkatan dari proses belajar yang sebelumnya. Jadi kita bisa menekankan pada peserta didik bahwa kesalahan adalah normal dalam belajar. Justru ketika kesalahan dibuat, maka peserta didik itu akan satu tingkat lebih naik lagi atau satu langkah lebih maju dari apa yang mereka pelajari saat ini karena dari kesalahan mereka bisa tahu apa yang benar dari proses pembelajaran yang mereka jalani. Oke, mungkin untuk lingkungan belajar yang aman poinnya adalah seperti itu. Terima kasih. Bisa lanjut ke poin yang selanjutnya. Oke, terima kasih penjelasannya dari Ibu Destia Indri. Tadi sudah menjelaskan lingkungan belajar yang aman. Untuk selanjutnya, poin keempat itu adalah ada harapan bagi pertumbuhan. Ini saya kira akan dijelaskan oleh Bu Binar ya. Oke, silakan Bu Binar.
Oke, yang berikutnya adalah poin keempat, yaitu ada harapan bagi pertumbuhan. Yang pertama adalah memperhatikan setiap perubahan kecil. Pertumbuhan pada setiap murid atau peserta didik bisa sangat berbeda-beda. Dalam menghadapi pertumbuhan ini, murid harus menyadari dan memaksimalkan pertumbuhannya sendiri. Selain murid, pendidik atau guru juga harus memahami perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Dalam proses pertumbuhannya, guru seharusnya selalu memperhatikan dan mencatat pertumbuhan muridnya meskipun hanya perubahan kecil saja. Dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan murid di kelasnya yang berbeda-beda, guru dapat menciptakan lingkungan yang dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang mereka sukai, yaitu memfasilitasi bakat dan minat mereka. Contohnya, ketika sebagian besar murid di kelas menyukai seni, guru dapat memfasilitasi murid atau peserta didik untuk membuat karya seni yang kemudian akan ditampilkan atau ditunjukkan, ditempelkan di ruangan kelas tersebut. Pembuatan karya seni tersebut dapat berupa tulisan atau teks, dan dapat berupa lukisan atau gambar, dan karya seni tersebut dapat berhubungan dengan mata pelajaran di sekolah, ataupun dapat tidak berhubungan, namun dapat mendukung bakat dan minat siswa tersebut. Sehingga murid akan merasa nyaman di kelas dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan suasana hati yang baik. Saya kira cukup, bisa lanjut ke topik berikutnya. Terima kasih. Tadi terima kasih Bu Binar Argadini sudah menjelaskan poin yang keempat, yaitu ada harapan bagi pertumbuhan ya. Untuk poin selanjutnya adalah guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah fokus dari guru itu adalah untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud adalah capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Di dalam menggapai tujuan pembelajaran tersebut, setiap siswa tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti bahwa siswa itu kan sangat beragam ya. Keragaman siswa ini juga termasuk di dalamnya adalah keragaman dalam kemampuan kognitif, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk semuanya dengan keragaman ini agar seluruh siswa itu tetap dapat mencapai kesuksesan, untuk tetap dapat berfokus kepada tujuan pembelajaran, guru perlu menerapkan atau guru perlu memberikan bantuan yang disebut dengan scaffolding. Jadi, scaffolding itu artinya beruntut ya, bertingkat begitu. Scaffolding itu maksudnya bertingkat. Jadi dukungan yang disebut scaffolding ini maksudnya adalah pemberian pembelajaran di kelas yang bertingkat dari sesuatu yang simple, kemudian agak lebih susah lagi, dan sampai dengan level susah. Harapannya dengan bertingkatnya level pembelajaran ini adalah bahwa setiap orang, setiap peserta didik yang memiliki keberagaman tadi tetap akan merasakan kesuksesan. Mereka tetap merasa ada hal yang dapat mereka lakukan. Kalau tiba-tiba guru memberikan sesuatu yang sulit, kemudian yang peserta didik dengan kemampuan yang tidak lebih baik daripada yang lainnya tentu akan mengalami kegagalan di sana. Tetapi kalau diberikan bantuan dengan level yang rendah terlebih dahulu, siswa yang memiliki kemampuan tidak lebih hebat daripada yang lainnya ya secara kognitif, maka tentu akan tetap mendapatkan kesuksesan. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Ketika guru mengajarkan descriptive text misalnya, itu tidak langsung kemudian setiap siswa itu diminta untuk menuliskan deskripsi dari sebuah benda. Kalau seperti itu nanti hanya yang pintar saja yang dapat mengerjakan. Yang belum tahu konsep deskripsi tentu mereka akan menemukan kebingungan dan mereka tidak akan merasakan kesuksesan di sana. Tetapi yang dapat dilakukan guru adalah berproses dari level yang terendah, misalnya dengan melaksanakan pengamatan adjektif, kemudian berlanjut kepada membuat sebuah kalimat, berlanjut kepada pengamatan sebuah benda, lanjut lagi kepada menuliskan sebuah kalimat utuh dalam sebuah paragraf gitu ya.
Nah, itu bertingkat seperti itu. Begitupun juga dalam assessment. Jadi ada pilihan ganda yang mudah, kemudian small apa namanya essay singkat gitu ya, short essay, kemudian dilanjut dengan yang lebih kompleks lagi daripada itu. Itu adalah bentuk dukungan dari guru yang disebut dengan scaffolding. Saya kira demikian poin yang kelima, guru mengajar fokusnya untuk mencapai kesuksesan dengan cara memberikan dukungan yang disebut scaffolding. Selanjutnya akan disampaikan poin yang keenam oleh Dwi Eri kalau tidak salah, nggih? Ya, betul. Oke, Baiklah, silahkan Bu Dwi Eri. saya akan melanjutkan poin yang keenam, yaitu ada keadilan dalam bentuk nyata. Keadilan dalam bentuk nyata yang pertama adalah guru dan siswa adalah tim yang berusaha agar kelas berjalan dengan lancar. Jadi, guru dan siswa di sini memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan mendukung untuk proses belajar mengajar. Kemudian poin yang kedua ialah memastikan semua siswa mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Dalam proses pembelajaran, hendaknya seorang guru mampu mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswanya, karena tiap siswa memiliki keterampilan, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka sebagai guru yang baik, kita harus bisa menjangkau semua kebutuhan siswa kita dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian poin yang ketiga ialah bersikap ramah terhadap semua siswa. Sebagai seorang guru, bersikap ramah merupakan suatu keharusan karena kita, guru, adalah role model bagi para siswanya. Seharusnya kita bisa bersikap ramah kepada semuanya, baik itu kepada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, kepada siswa yang memiliki kemampuan rata-rata, dan kepada siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Karena semua siswa kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian poin yang terakhir ialah objektif dalam pemberian nilai. Guru dalam pengambilan nilai, guru akan melihat dari berbagai aspek, yaitu dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa. Maksud dari objektif di sini ialah dalam pengambilan nilai, guru melihat fakta secara langsung di lapangan tentang kemampuan siswa tersebut. Oke, saya rasa poin 6 sudah cukup. Poin 7 selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anu. Oke, terima kasih Bu Dwi Eri. Selanjutnya silahkan poin 7 disampaikan oleh Bu Ane Yustika PS. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang poin terakhir atau poin 7. Tentang guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa setiap orang harus mengambil tanggung jawab baik untuk kesejahteraan diri mereka sendiri. Khususnya ini dalam pembelajaran, setiap siswa harus mengambil tanggung jawab. Dan guru serta murid juga harus bekerja sama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Meskipun guru di dalam kelas itu sebagai pemimpin kelas, namun murid juga secara sadar mengambil tanggung jawab untuk mencapai kesuksesan sendiri. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan, memecahkan semua permasalahan dengan cara yang konstruktif, dan akan membantu mengembangkan rutinitas yang efektif bersama dengan guru. Sebagai contoh, guru membuat diskusi yang mengangkat permasalahan utama di dalam lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian, peserta didik bersama-sama dengan guru menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah tersebut secara konstruktif. Dan di akhir pekerjaan tersebut, terdapat kerja kelompok yang akan membantu mengembangkan rutinitas baik dan efektif dalam sebuah pembelajaran. Saya kira poin 7 seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Ane Yustika PS ya atas penjelasannya di poin yang ke-7. Untuk selanjutnya saya akan mencoba kembali ke lembar yang pertama. Nah, di sini saya akan memberikan waktu kepada penonton semuanya. Apabila akan memberikan pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti video ini kemungkinan akan kami upload di YouTube, sehingga silahkan dituliskan pertanyaan panjenengan semua apabila ada pertanyaan di kolom komentar di YouTube tersebut. Teman-teman yang lain apakah masih ada tambahan? Silahkan. Saya kira cukup, Pak. Dari Bu Ane sudah cukup?
Dari Bu Dwi Eri sudah cukup? Oke, dari Bu Binar sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, dari Bu Etik bagaimana? Cukup, Pak. Sudah cukup. Dari Bu Destia? Cukup. Oke, kalau seperti itu kita cukupkan dulu presentasi dari kelompok 3 ya. Mohon maaf kami mewakili teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau konsep yang keliru yang kami sampaikan. Apabila di kemudian hari terdapat hal yang benar, insya Allah akan kami sampaikan begitu ya, update informasinya, kekeliruan yang mungkin terjadi pada presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk seluruh keluarga yang sedang berjuang bersama dalam program profesi guru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan juga di universitas yang lainnya di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman kita semua dan kita semua di sini yang berada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.